Waktu awal kita sudah mendengar berita bahwa kasus COVID-19 atau dulu kita namanya masih novel coronavirus, kita RSPAD memang sudah berapa kali melakukan simulasi penanggulangan kasus-kasus pandemi. Kita sudah ada feeling ya seperti itu bahwa kok kasusnya makin meningkat ya, sehingga kita langsung mengumpulkan tim yang memang sudah ada selama ini, tim pandemi. Kemudian kita melakukan simulasi. Kita harus melihat SOP kita, melihat personil kita kalau kejadian ini akan makin meningkat, kita harus siap. Sehingga kita lakukan simulasi, kita uji SOP kita lagi, kita lihat kelayakan ruangan dan kebutuhan fasilitas yang ada. Memang waktu itu masih banyak kekurangan, pastinya. Ruangan tekanan negatif kami hanya 4 kamar, tekanan negatif hanya 4 kamar. Pada simulasi memang kondisi yang bukan infeksius, kita akan mengevakuasi pasien-pasien yang ada di lantai 2, 3, dan 4 gedung Pavilion Soeharto. Kita akan mengevakuasi pasien-pasien tersebut, kemudian kita karantina gedung tersebut. Nah, itulah simulasi kami, tim RSPAD. Kemudian dalam perjalanannya, alhamdulillah kami mendapatkan support dan perhatian penuh dari Bapak Kasat, Bapak Jenderal Andika Perkasa. Untuk RSPAD sendiri itu, untuk operasional hariannya saja sebenarnya itu sudah cukup sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena memang keterbatasan. Walaupun RSPAD ini sejak awal dijadikan 1 dari 7 rumah sakit rujukan, tetapi walaupun 1 dari 7, prakteknya itu lebih banyak yang ingin dirawat di RSPAD, termasuk VIP. Nah, sehingga memang beban RSPAD sejak awal ini lebih besar daripada 7 rumah sakit lain. Dan ini berlanjut sampai dengan hari ini, karena beberapa pasien dari rumah sakit Wisma Atlet pun yang berat itu terpaksa dirujuk ke RSPAD. Waktu Komisi 1 ya, Bapak Kasat melaporkan pada Komisi 1 DPR RI bahwa RSPAD tertatih-tatih, ya memang kami sudah berusaha. Waktu awal kami kesiapannya hanya sebatas ruang kami cuma 4 ruang tekanan negatif, kemudian dengan ruangan Pavilion Soeharto 4 lantai, kemudian dengan fasilitas yang kayak pelaksanaan pelayanan seperti biasanya. Tetapi dalam perjalanannya, kemudian pasien-pasien ini makin banyak dan memang RSPAD menjadi seperti rumah sakit yang dituju. Kami banyak menerima rujukan dari rumah sakit luar untuk minta pelayanan di kami. Sehingga kita cukup kewalahan waktu itu dan kami melaporkan pada pimpinan TNI AD kepada Bapak Kasat, Bapak Jenderal Andika Perkasa. Bapak Kasat langsung melakukan video conference secara rutin, seminggu 3 kali melakukan, agar pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien-pasien COVID itu bisa berjalan dengan lancar. Berkaitan dengan terbatasnya ruang isolasi bertekanan negatif tadi, maka sewaktu ada VIP dirujuk dari Rumah Sakit Medisra, maka pasien ditempatkan di Cicu. Jadi awalnya Cicu itu tidak bersekat. Jadi kita punya space kira-kira untuk 16 pasien. Tapi dengan kasus COVID ini, kita berharap
ada penyekatan tiap ruangan untuk pasien. Ternyata betul bahwa regen ekstrak RNA virus memang kesulitan didapat laboratorium yang ada di Indonesia, Bapak. Kami ini kan melaksanakan pemeriksaan RT-PCR untuk COVID-19 ya. Pemeriksaan RT-PCR itu tidak hanya cuman periksa PCR-nya aja, tapi ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Antara lain kita melakukan ekstraksi RNA. Nah, di mana untuk ekstraksi RNA ini kita memerlukan suatu reagen, jadi suatu larutan zat kimia yang akan dicampurkan ke sampel. Nanti akan kita dapatkan suatu RNA virus tersebut. Ini sangat-sangat penting sekali. Nah, masalahnya saat ini itu reagen ekstraksi RNA itu sangat terbatas, terutama di Indonesia. Karena kita tahu sendiri ya bahwa ini wabah dunia ya. Jadi semua negara juga menggunakan reagen ini juga. Jadi untuk Indonesia kami juga dibatasi. Kami menanyakan ke vendor waktu itu, kenapa saya pesan waktu itu sejumlah tertentu, saya cuma dapat separuhnya aja. Saya menanyakan ke vendor menyampaikan bahwa Indonesia pun dibatasi karena jumlah produksi menurun, juga jumlah pemakainya banyak. Supaya kami bisa juga membantu, misalnya kesulitan mengeluarkan dari bea cukai atau mungkin kesulitan teknis lainnya yang mungkin mereka tidak bisa mengatasi, sehingga kalau Jumat datang harusnya Sabtu udah bisa. Jangan seminggu dong. Untuk SPAD mendesak. Bisa nggak sehari 2 hari? Perintah Bapak Kasat secepat mungkin. Saya diperintahkan untuk berkoordinasi dengan mitra potensial. Saya laksanakan koordinasi tersebut. Didapatlah suatu kesepakatan bahwa reagen tersebut bisa diadakan dari Korea dan bisa memenuhi 2 hari ke depan. Sudah tiba di SPAD. Alhamdulillah dari Bapak Kasat lewat tim dari Ditsi kita dibantu untuk penyekatan sebanyak 16 ruangan. Jadi yang semula dari rekanan itu dikerjakan minimal 1 bulan dengan koordinasi dan di bawah kepemimpinan Bapak Kasat melalui Dirsiat dikomunikasikan sehingga kita memperoleh rekanan yang sanggup untuk mengerjakan selama 1 minggu. Jadi itu semua kan birokrasi yang langsung dipercepat ya, dipercepat. Kalau kami mungkin mengikuti program pasti akan lama, tapi demi pelayanan kepada pasien COVID dan kondisi pandemi seperti ini itu dipercepat semuanya.